Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas laporan keuangan triwulan 1 tahun 2024. Kali ini kita membahas salah satu emiten bidang konsumer ya. Namanya Roti atau Nippon Indosari Tbk ya. Perusahaan ini bergerak di bidang tadi menjual roti-roti yang biasanya ada di supermarket ataupun di minimarket atau di gerai-gerai Indomaret ya, ataupun di tempat-tempat penjualan konsumer lainnya ya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ingin menyampaikan bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau untuk edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi ya, karena setiap investor itu punya pemikiran yang berbeda. Analisa ini juga didasarkan kepada analisa fundamental, khususnya value investing, membahas angka-angka yang ada di laporan keuangan yang sudah kita sarikan dari berbagai sumber yang ada di sekuritas-sekuritas ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan intinya, yaitu angka-angkanya. Roti Nippon Indosari Tbk, laporan triwulan 1 tahun 2024. Nilai bukunya itu 399, harga sekarang itu 140. Jadi dari data yang kita ambil ini, harga sekarang berarti sudah 186% di atas harga bukunya ya. Dari nilai perusahaannya itu 186%, sehingga kita simpulkan bahwa perusahaan ini bertumbuh, dia bisa begar tapi lamban ya, karena dihargai sudah tinggi tadi ya. Bertumbuh lamban karena mungkin bisa saja kita asumsikan bahwa perusahaan ini sudah misalnya mature, tetapi bisa pula karena harganya turun drastis, bisa juga. Cuma kita anggap bahwa perusahaan ini bertumbuh dan pertumbuhannya sudah lamban ya. Baik, dari segi valuasi, dari segi harga dibandingkan dengan nilainya ya, perusahaan ini sudah 97% di atas harga wajar kita membeli. Harga wajar kita membeli itu di 580 saja, tetapi harga sekarang sudah 1140 ya. Berarti kalau kita membeli sekarang, kita tidak dapat diskon, tetapi kita malah membeli, istilahnya barang harga 100.000 kita beli di 197.000 ya. Jadi malah hampir 2 kali lipat ya ruginya dari segi pembelian ya. Sehingga kita simpulkan bahwa valuasinya mahal, kita tidak dapat diskon ya. Namun perusahaan ini ya, bagusnya itu mereka itu sudah 14 tahun ya, sudah 14 tahun selalu membagikan dividen. Berarti dari segi dividen ini berarti kalau kita ikut dari awal ya, ikut dari awal perkembangan, mungkin kita bisa membelinya di saat di harga yang valuasinya agak murah, atau paling tidak di valuasi wajar ya. Kalau sekarang karena sudah membagikan dividen 14 tahun berturut-turut, karena itulah mungkin juga salah satu faktor kepercayaan publik sehingga harganya di atas karena ekspektasi yang tinggi tadi ya. Dividennya itu, dividen payout ratio-nya dari Rp58 keuntungan itu dibagikan semua, sehingga kita simpulkan bahwa DPR-nya besar, dividen payout ratio-nya besar. Dari 58 keuntungan dibagikan 58. Dan untuk setahunnya ya, dari setahun kita memegang saham ini, kita akan mendapatkan dividen sebesar 5,9%. Dari inflasi kita 3%, berarti ini termasuk yang besar ya, termasuk memenuhi kriteria. Jadi dividennya
besar. Dari segi valuasi mahal karena konsumer tadi ya, kemudian dividennya besar, oleh karena itu ekspektasi yang besar sehingga menyebabkan harganya di atas dari nilai bukunya ya, dan juga di atas dari nilai valuasinya. Dari segi ketahanan perusahaan, uang cashnya aman ya. uang cashnya aman karena 10% di atas dari keperluan. Kemudian hutangnya hanya 25%. Hutang berbunganya di atas hanya 25%, 26% berarti kita kategorikan aman. Dan hutang tak berbunganya 59% juga dalam kategori aman ya. Sementara saham yang dipegang oleh retail yang kurang dari 5% itu hanya 9% ya. Hanya 9% yang memegang, mereka yang di bawah 5% itu memegang saham ini ya. Hanya 9% yang memegang saham ini di bawah 5% ya. Sehingga kita kategorikan bahwa pengendali bukan retail ya. Namun di Bursa Efek Indonesia ya, saham ini itu ada 92% yang bisa diperjualbelikan. Berarti di sini pengendali juga bisa trading ya. Kenapa? Karena 92%-nya bisa dijual belikan langsung, berarti si pengendali pun bisa sewaktu-waktu menjual saham mereka. Oleh karena itu bisa trading. Namun dari 92% ini tadi, ternyata saham ini dipegang oleh asing sekitar 56% ya. 56%. Berarti ini mungkin juga menjadi salah satu perusahaan yang dalam kategori saham yang digerakkan oleh asing ya. Nah, bagaimana saham digerakkan oleh asing? Mungkin itu lebih ke bandarmologi ya. Baik, sekarang kita cek dari semua data. Valuasinya mahal karena konsumer, dividennya termasuk besar dan selalu membagikan dividen. Ketahanan perusahaan oke. Kemudian juga advantage-nya bahwa perusahaan ini asing banyak memegang saham ini ya. Oleh karena itu saya pribadi tetap berpegang pada menunggu valuasinya lebih murah ya. Ini valuasinya sangat tinggi, hampir 100%. Kalau saya pribadi tentu menunggu sampai ke minimal harga wajarnya dulu ya. Begitu. Tapi bagi Anda yang dividend investing mungkin bisa saja, tetapi mungkin kalau harganya turun mungkin ada penurunan yang cukup besar kalau harganya turun di sini ya. Namun ada juga karena ini ada kaitannya dengan saham yang dipegang oleh asing, bisa saja dia turun dikit lalu naik lagi ya. Namun secara simpulan saya pribadi bahwa saya akan menunggu, artinya di sini apa? Menuju ke wajar atau murah ya. Itu simpulan saya. Bagi Anda yang mungkin mengejar capital gain, mungkin bisa saja ikut di sini karena apa? Di situ ada asing, mungkin bisa melihat makroekonominya dari sini ya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.